Pemain anyar Persib Bandung Ramon Tank alami cedera di laga kontra Western Sydney Wanderers, butuh 1 hingga 2 pekan untuk pulih. Bek berlabel Timnas Brasil nyaman di Persija Jakarta, langsung nyetel dengan Rizky Ridho dan Jordi Amat. Tambah kekuatan lini serang, Persita Tangerang datangkan Alexa Andrejic pemilik 10 gol di Liga 2. Rahmat Irianto comeback, dan Tata siap tempur. Persebaya Surabaya kian lengkap sambut Super League 2025-2026. Pulih dari cedera ACL, ex-wonderkid Persebaya Surabaya ini siap merumput bersama Persik Kediri di Super League 2025-2026. Divaldo Alves pastikan PSBS siap berikan kejutan di Super League 2025-2026. Halo semua, selamat datang di channel Total Liga IDN. Kali ini kita akan membagikan berita sepak bola Indonesia pilihan, dan langsung saja kita ke berita yang pertama. Pemain anyar Persib Bandung Ramon Tank alami cedera di laga kontra Western Sydney Wanderers, butuh 1 hingga 2 pekan untuk pulih. Kemenangan Persib Bandung atas tim kuat asal Australia, Western Sydney Wanderers dalam laga persahabatan internasional di Stadion GBLA pada 2 Agustus 2025, harus dibayar dengan mahal dengan cederanya sang striker utama, Ramon Tank de Andrade Souza. Striker asal Brasil tersebut harus ditarik keluar lapangan pada menit ke-39, setelah mengalami benturan keras dengan salah satu pemain Western Sydney Wanderers. Usai insiden tersebut, Tank sempat mendapatkan perawatan di lapangan sebelum akhirnya ditandu keluar dan digantikan kompatriotnya, William Barros Pereira. Kondisi Tank sempat memunculkan kekhawatiran, namun dokter tim Persib, Wira Prasetya, memberikan kabar yang cukup melegakan. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal di rumah sakit, cedera yang dialami Tank tidak tergolong serius. Sudah diperiksa semalam, dan tidak ditemukan cedera berat. Tapi tetap akan kami monitoring dan jika diperlukan akan dilakukan pemeriksaan lanjutan yang lebih spesifik, ujar Wira yang dilansir dari laman resmi klub. Lebih lanjut, Wira memperkirakan Tank membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 pekan untuk proses pemulihan sebelum bisa kembali memperkuat tim. Ramon tetap butuh waktu untuk pemulihan. Dalam waktu singkat, sekitar 1-2 minggu dia seharusnya sudah bisa kembali bergabung, tambahnya. Selain Tank, beberapa pemain Persib lainnya juga sempat mengalami gangguan fisik di laga tersebut, namun hanya bersifat ringan dan tidak membutuhkan penanganan khusus. Bek berlabel Timnas Brasil nyaman di Persija Jakarta, langsung nyetel dengan Rizky Ridho dan Jordi Amat. Berstatus sebagai pendatang baru tak membuat Alan Cardoso kesulitan dalam beradaptasi bersama Persija Jakarta. Bek berlabel Timnas Brasil itu mengaku sudah kerasan dan mulai nyetel dengan 2 bintang tim, Jordi Amat dan Rizky Ridho Ramadhani. Selama ini, pemain kelahiran 5 Januari 1998 tersebut hanya menjalani karir di negaranya sendiri, sehingga punya banyak pengalaman di negeri Samba. Meski baru ke Indonesia, tapi Alan Cardoso tak menemui kendala apapun. Pemain yang pernah membela Timnas Brasil Junior, tepatnya level usia U17 pada 2014 dengan koleksi 2 caps itu, senang bisa bergabung dengan Persija. Saya diterima baik oleh rekan-rekan. Kita sudah bersama-sama menjadi satu grup. Saya sudah bisa mengeluarkan kemampuan saya di Persija, kata Cardoso. Bukan karena banyak diisi pemain Brasil, tapi juga pemain lainnya dari Indonesia yang menerima saya dengan baik. Mereka seperti keluarga bagi saya. Dan saya merasa seperti ada di keluarga saya saat ini, tambahnya. Bukan hanya nyaman, Alan Cardoso mengaku sudah saling mengenal dengan 2 tembok Persija Jakarta, Jordi Amat dan Rizky Ridho di lapangan. Komunikasi dirinya dengan kedua pemain tersebut sudah bagus. Tentunya itu sangat membantu pastinya. Karena kita tidak memiliki perbedaan yang jauh perihal bahasa Spanyol dan Portugis, terang Cardoso. Saya juga memiliki komunikasi yang bagus dengan Rizky Ridho dan juga pemain lainnya, sambungnya. Secara khusus, Alan Cardoso memuji sosok Rizky Ridho. Dia tak ragu menyebut kapten Persija Jakarta itu termaus pemain yang hebat dan rendah hati. Dia adalah orang yang baik. Sejak saya datang ke sini, dia menerima saya dengan sangat baik di tim ini. Dia pria yang rendah hati, tutur dia. Namun, juga memiliki motivasi yang tinggi untuk latihan ataupun pertandingan. Jadi, sebagai kapten dia selalu ingin belajar sesuatu yang baru dengan kita, lanjut Alan Cardoso. Tambah kekuatan lini serang,
Persita Tangerang datangkan Alexa Andrejic pemilik 10 gol di Liga 2. Persita Tangerang kembali menambah amunisi baru menjelang dimulainya Super League. Terbaru, Alexa Andrejic menjadi pemain anyar milik tim asuhan Carlos Pena untuk menambah kekuatan lini serang. Alexa Andrejic sering bermain sebagai seorang sayap kiri. Namun, dia juga bisa bermain di posisi manapun seperti sayap kanan dan juga sebagai seorang penyerang tengah. Pemain berusia 32 tahun itu mengaku sudah tidak sabar untuk segera bermain bersama Persita, karena rekan setimnya menyambut kedatangannya dengan baik. Saya sangat antusias bisa bergabung dengan Persita. Semua orang yang ada di klub menerima saya dengan baik. Saya tak sabar untuk bisa bermain dalam waktu dekat dan berharap bisa sukses bersama Persita musim ini, ucap Alexa Andrejic. Pengalaman pertamanya berlaga di sepak bola Indonesia adalah saat bergabung dengan Adiaksa FC di Liga 2 musim lalu. Andrejic sukses mengoleksi 10 gol dari 21 pertandingan yang dimainkannya. Itulah yang membuat Alexa Andrejic tidak kesulitan melakukan adaptasi di Indonesia. Antusiasme pendukung sepak bola di Indonesia menjadi daya tarik tersendiri bagi Alexa Andrejic. Musim lalu saya sudah bermain di Indonesia. Sepak bola di negara ini luar biasa. Atmosfer dan para penggemarnya di pertandingan bisa memberikan energi tambahan untuk Anda sebagai pemain, tutur pemain asal Serbia tersebut. Tekadnya bersama Persita Tangerang sangat jelas, yaitu bertengger di posisi yang lebih baik musim lalu. Saya selalu optimistis, berharap kita bisa meraih posisi terbaik di akhir musim. Namun juga kita harus fokus satu demi satu pertandingan, papar Alexa Andrejic. Pemain kelahiran Kruševac, Serbia tersebut memang merupakan penyerang haus gol. Terbukti, saat bermain bersama Adiaksa FC di Liga 2, Andrejic sukses mengoleksi 10 gol dari 21 pertandingan yang dimainkannya musim lalu. Rahmat Irianto comeback, dan Tata siap tempur. Persebaya Surabaya kian lengkap sambut Super League 2025-2026. Kabar baik datang dari Persebaya Surabaya, dua pemain yang sebelumnya absen karena cedera kini sudah kembali bergabung dalam latihan penuh. Rahmat Irianto, bek serba bisa yang sempat menepi lama karena cedera lutut, akhirnya menjalani sesi latihan normal bersama tim. Kembalinya Rahmat menjadi angin segar bagi lini belakang Persebaya Surabaya yang sempat dikhawatirkan kedalamannya. Dalam video yang diunggah akun resmi klub, Rahmat tampil penuh semangat. Ia mengikuti arahan pelatih Eduardo Perez dengan intensitas tinggi dan menunjukkan kesiapan kompetitif. Eduardo Perez menyatakan sang pemain kini sudah membaik dan perlahan siap kembali ke lapangan secara penuh. Irianto semakin membaik selangkah demi selangkah. Pemain ini butuh banyak dukungan karena prosesnya sulit saat cedera, kata Eduardo Perez. Ia menambahkan dukungan dari tim sangat besar untuk Rahmat agar segera kembali ke performa terbaiknya. Para pemain dan staf pelatih disebut memberikan semangat setiap hari. Rahmat dikenal sebagai pemain fleksibel yang bisa dimainkan di beberapa posisi penting. Selain sebagai bek tengah, ia juga mampu berperan sebagai bek kanan atau gelandang bertahan. Selain Rahmat, ada juga Mikael Alfredo Tata sudah ikut berlatih bersama skuad utama. Tata sebelumnya absen di AFF U23 2025 ditarik dari skuad karena cedera. Kini, kondisi keduanya sudah pulih dan tampak bugar dalam sesi latihan di lapangan C Gelora Bung Tomo. Tony dan Tata aktif mengikuti semua sesi bersama pemain lain, termasuk Bruno Moreira dan pemain asing lainnya. Kembalinya mereka menjadi tambahan penting untuk skema rotasi yang tengah dipersiapkan Eduardo Perez. Dengan kembalinya kedua pemain tersebut, komposisi tim Persebaya Surabaya kian lengkap dan siap bersaing. Pulih dari cedera ACL, ex-wonderkid Persebaya Surabaya ini siap merumput bersama Persik Kediri di Super League 2025-2026. Muhammad Supriyadi akan segera comeback ke lapangan hijau berseragam Persik Kediri setelah berhasil pulih dari cedera ACL. Menyambut Super League 2025-2026, Supriyadi memiliki motivasi besar dan antusias membela pasukan Macan Putih di musim ketiganya. Jajaran petinggi klub pun juga memiliki kesabaran untuk menunggu kembalinya pemain sayap kanan ini. Saya pribadi masih ingin bermain untuk Persik Kediri. Saya ingin membuktikan kepada tim ini, kalau saya masih bisa kembali di top performa, ucap Supriyadi. Pemain lulusan Akademi Green Force ini menjadi bagian timnas Indonesia juara Piala AFF U16 2018 silam ini,
menunjukkan keinginannya untuk mencatatkan statistik individunya untuk Persik Kediri. Target utama tentu ingin berkontribusi penuh kepada tim. Sedangkan target pribadi saya ingin mencetak gol dan banyak memberikan asis. Tambah pemain kelahiran Surabaya ini. Supriyadi juga menyampaikan rasa nyamannya tinggal di Kediri, hingga mengungkap bahwa ia jarang pulang ke kampung halamannya. Saya jarang pulang, karena lebih fokus latihan. Karena pulang pergi ke Kediri Surabaya juga capek. Jadi fokus di Kediri saja, karena kotanya juga sangat nyaman. Tutup Supriyadi. Divaldo Alves pastikan PSBS siap berikan kejutan di Super League 2025-2026. Meski bukan tim mewah, tim berjulukan Badai Pasifik itu siap tampil all out dan menyulitkan kontestan lain dalam 34 pertandingan yang akan mereka arungi di musim ini. Hal itu disampaikan langsung pelatih kepala PSBS Biak, Divaldo Alves menyikapi kondisi terakhir timnya. Pelatih kelahiran Angola itu memastikan target utama tim adalah tetap berada di Liga 1 dan berusaha keras bersama pemain untuk tidak berada di papan bawah klasemen. Musim lalu, Badai Pasifik finish di peringkat 9 klasemen akhir Liga 1 2024-2025 dengan torehan 48 poin dengan catatan 13 kali mendulang kemenangan, 9 kali meraih hasil imbang, dan 12 kali menelan kekalahan. Hal tersebut akan menjadi tantangan sendiri bagi Divaldo Alves untuk meraih hasil gemilang, minimal lebih bagus dari musim lalu. Harapan saya dan tim, sebagai tim humble, target kami tidak ingin terdegradasi, kata Divaldo Alves. Kami tahu kondisi tim bagaimana. Kami juga tahu bukan tim seperti Dewa United, Persib, tapi kami yang punya kekuatan mental, dan coba kerja keras untuk lebih bagus lagi dan tidak berada di papan bawah. Kami siap membuat kejutan, lanjut pelatih PSBS itu. Disinggung soal persiapan tim, Divaldo Alves menyebut tim masih on the track melakukan persiapan matang pada masa akhir persiapan. Sekarang ini sudah masuk tahap persiapan akhir, yang damai dan tenang, tim sudah kompak. Kami sudah melakukan beberapa uji coba, di antaranya melawan Barito Putra yang berakhir dengan 2-2 dan kemarin dengan PSS Sleman yang berakhir seri juga 1-1, ujar Divaldo.